Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadina Isara. Di sini saya akan menjelaskan filsafat Romawi kuno. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 Masehi. Ketika itu bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu banyak prajurit dan jenderal Roma yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik dan pada sekitar 50 Masehi, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri. Meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan untuk belajar filsafat. Salah satu orang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat adalah Lucretius. Dia mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. Dia menulis sebuah syair panjang berjudul Sifat Benda yang menjelaskan mengenai filsafat Epikurean dalam bahasa Latin untuk orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Filsuf Romawi lainnya adalah Cicero, yang menulis filsafat pada waktu yang hampir sama dengan Lucretius. Cicero merupakan filsuf skeptis seperti orang skeptis lainnya. Cicero berpikir bahwa kita harus mempertanyakan setiap gagasan atau fakta yang kita dapatkan. Dan harus selalu bertanya, bagaimana mereka tahu itu? Atau bagaimana mereka yakin, atau bagaimana dengan hal lainnya. Cicero mencoba menggunakan filsafat untuk membuat manusia berpikir lebih logis, supaya mereka bisa lebih baik dalam membuat keputusan dalam pemerintahan. Namun, Cicero juga mengikuti beberapa gagasan Stoik, terutama bahwa manusia harus mencoba menjadi sebaik mungkin. Kira-kira 100 tahun kemudian, pada masa Kaisar Claudius dan Nero, seorang filsuf bernama Seneca menulis esai mengenai filsafat Stoik. Seneca beranggapan bahwa manusia tidak boleh menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Manusia seharusnya mempergunakan waktunya dengan baik, membuat dunia menjadi lebih baik, dan memperluas pemikiran dengan mempelajari filsafat. Pada masa-masa akhir Kekaisaran Romawi, banyak pria dan wanita yang mulai berpikir tentang dunia dan sudut pandang Nasrani. Santo Augustinus dan Santo Ambrosius mempelajari filsafat dari masa sebelumnya dan berusaha menciptakan filsafat Nasrani yang bisa mencakup gagasan Nasrani maupun filsafat Yunani Romawi. Setelah Kekaisaran Romawi runtuh, orang-orang tetap berpikir mengenai gagasan tersebut. Bahkan, ada beberapa perempuan juga, baik di Kekaisaran Islam maupun Eropa abad pertengahan. Orang-orang seperti Maimonides dan Dante terus berusaha menyatukan agama dan filsafat. Bagaimana filsafat Romawi dimulai? Minat terhadap filsafat pertama kali muncul di Roma pada tahun 155 Masehi oleh Kedutaan Besar Athena yang terdiri dari kaum skeptis akademis Carneades, kaum Stoa Diogenes dari Babilonia, dan kaum Paripatik Critolous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Rel Ais dengan NIM 0603524044. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat Romawi dengan tokoh Seneca. Seneca lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi di Cordoba dan meninggal tahun 65 Masehi di Roma, Italia. Seneca adalah seorang filsuf, negarawan, orator, dan penulis tragedi Romawi. Ia adalah tokoh intelektual terkemuka Roma pada pertengahan abad ke-1 Masehi dan menjadi penguasa virtual bersama teman-temannya di dunia Romawi antara tahun 54 dan 62 selama fase pertama pemerintahan Kaisar kuno. Seneca juga seorang filsuf Stoik, aliran filsafat yang didirikan oleh Zeno dari Citium pada abad ke-3 sebelum Masehi, yang menekankan pentingnya
pengendalian diri, kebajikan, dan hidup selaras dengan alam. Pemikiran Stoik Seneca banyak dipengaruhi oleh ajaran para filsuf Stoik sebelumnya, seperti Epictetus dan Zenon, serta oleh pemikiran Sokratik. Meskipun Stoikisme berasal dari Yunani, Seneca adalah salah satu yang pertama yang menyebarkan ajaran Stoikisme dalam konteks masyarakat Romawi, yang lebih berorientasi pada kekuasaan, kemewahan, dan status sosial. Seneca menyajikan ajaran Stoikisme dengan cara yang lebih praktis dan dapat diterima oleh masyarakat Romawi, yang seringkali terjebak dalam kebiasaan hidup yang hedonistik dan terfokus pada ambisi duniawi. Ia menekankan bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola emosi dan mencapai ketenangan batin. Seneca juga mengajarkan bahwa seorang filsuf harus tetap teguh dalam kebajikan, meskipun berada dalam dunia yang penuh dengan kekuasaan, keserakahan, dan juga ketidakadilan. Stoikisme sebagai cara hidup yang praktis. Seneca lebih dikenal karena mengembangkan Stoikisme sebagai filsafat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Dalam karya-karyanya seperti Letters to Lucius atau surat-surat moral kepada Lucius, On the Shortness of Life, dan On Anger, Seneca memberikan panduan bagaimana mengelola waktu, emosi, dan hasrat duniawi dengan prinsip-prinsip Stoik. Dalam karyanya yang berjudul On the Shortness of Life, Seneca mengingatkan kita bahwa hidup manusia sangat terbatas dan bahwa banyak orang yang membuang waktu mereka dengan sia-sia. Ia mengajak pembaca untuk lebih fokus pada kebajikan dan hidup yang bermakna serta tidak membiarkan waktu terbuang oleh hal-hal yang tidak penting. Ajaran tentang pengendalian diri dan emosi Seneca mengajarkan bahwa kebajikan dan ketenangan batin hanya bisa dicapai dengan mengendalikan emosi kita. Ajarannya tentang pengendalian amarah, kecemasan, dan kesedihan adalah inti dari banyak karya filosofisnya. Misalnya dalam On the Happy Life, ia menekankan bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau kesenangan duniawi, tetapi dari hidup yang dikendalikan oleh kebajikan dan rasio. Perjuangan untuk hidup sederhana dan tidak bergantung pada kekayaan sebagai seorang yang pernah berada di lingkaran kekuasaan dan kemewahan, Seneca sering berbicara tentang bahaya kecanduan terhadap kekayaan dan kenyamanan material. Meskipun ia sendiri memiliki kekayaan yang melimpah, ia berusaha hidup sederhana dan mengajarkan orang untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi. Dalam karya seperti On the Simplicity of Life, Seneca menyarankan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergoda oleh kemewahan yang berlebihan. Warisan dalam filsafat Stoik Seneca ialah Seneca mengubah Stoikisme menjadi filosofi yang lebih mudah diterima oleh masyarakat Romawi yang sangat terikat pada status sosial dan kekuasaan. Ajaran-ajarannya terus mempengaruhi pemikiran filsafat Barat, terutama di bidang etika praktis dan psikologi. Filsafat Stoik Seneca, terutama tentang pengelolaan emosi, kebajikan, dan penerimaan terhadap kematian, masih relevan hingga saat ini. Epikuros atau bahasa Yunani Epikouros berarti sekutu atau rekan, lahir pada 341 1000 Masehi dan meninggal pada 270 1000 Masehi, adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikurianisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos dan Aristoteles dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran sinisisme. Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masa dan juga ia mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki kebun di Athena. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang di telan zaman. Yang tersisa kini hanya 3 surat yang ditulis olehnya, surat kepada Monoikes, Pitokles, dan Herodotos, dan 2 rangkaian kutipan ajaran pokok dan pepatah Vatikan, ditambah dengan ajaran penggalan dan kutipan tulisannya yang lain. Ajarannya dicatat dengan baik oleh penulis-penulis dari zaman itu, seperti penyair Romawi Lucretius dan seorang penulis biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius. Bagi
Bagi Epicurus, tujuan filsafat adalah mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia berupa perpaduan antariksa atau ketiada ketakutan, kegelisahan ataupun kecemasan, dan aponia, ketiadaan rasa sakit. Dan juga dengan menjalin persahabatan, ia mengajarkan bahwa akar dari segala penderitaan adalah penolakan kematian dan kecenderungan manusia untuk membayangkan bahwa kematian itu mengerikan dan menyakitkan. Menurutnya, hal ini telah menimbulkan kecemasan yang tidak perlu, serta Epicurus sendiri berpandangan bahwa kematian adalah akhir dari tubuh maupun jiwa sehingga tidak perlu ditakuti. Epicurus percaya akan keberadaan para dewa. Ia yakin bahwa mereka tidak ikut campur dalam urusan manusia dan juga tidak mengazab ataupun mengaruniai orang berdasarkan tindakan mereka. Epicurus juga mengajarkan bahwa orang tetap perlu berbuat baik kepada sesama. Epicurus beraliran empirisme seperti Aristoteles. Dalam kata lain, ia percaya bahwa indera adalah salah satu sumber pengetahuan yang dapat diandalkan di dunia. Di dalam bidang fisika, ia mendukung gagasan materialisme seperti Demokritos. Epicurus mengajarkan bahwa alam semesta itu tidak terbatas dan abadi. Semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil tak terlihat yang disebut atom. Semua peristiwa di dunia dihasilkan oleh pergerakan atom-atom di ruang kosong. Pemikiran Epicurus mengenai hal ini berbeda dengan Demokritos karena Epicurus juga mengajarkan mengenai penyimpangan atom. Atom-atom dapat menyimpang dari arah yang seharusnya dilalui dan proses inilah yang menghasilkan kehendak bebas pada diri manusia. Pemikiran Epicurus telah menyebar luas pada zaman kuno, namun ajaran Epicurus sudah menuai kontroversi dari awal. Lanjut, Epicurus sendiri mencapai puncak kejayaannya pada tahun-tahun terakhir Republik Romawi. Kemudian aliran ini mengalami kemunduran dan kalah dengan mazhab Stoicisme yang merupakan saingannya. Dan Epicurus mati pada zaman kuno akhir ketika Kristen tengah mengalami perkembangan pesat. Plotinus adalah seorang filsuf Neoplatonis yang hidup pada abad ketiga Masehi. Dia adalah pendiri sekolah filsafat di Kemeti yang dikenal sebagai Akademi. Plotinus mengembangkan sistem filsafat yang berpusat pada konsep The One atau The Unity, yang merupakan sumber dari segala sesuatu dan keberadaan. Dia berpendapat bahwa dunia yang kita lihat dan alami hanya merupakan penjauhantahan atau shadow dari The One yang sejati. Menurut Plotinus, The One adalah kekuatan yang abadi, tidak terbatas dan tidak terikat. Dia melihatnya sebagai sumber cahaya, kebenaran, dan kebaikan. Dia juga melihatnya sebagai sumber segala sesuatu, termasuk alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Plotinus berpendapat bahwa The One dan dunia yang kita lihat adalah dua sisi dari koin yang sama, dan bahwa tujuan utama filsafat adalah untuk kembali kepada The One dan memahami sifat sejatinya. Plotinus dikenal karena konsepnya tentang the intellect dan the soul. Dia melihat the intellect sebagai bagian dari The One yang terpisah, yang merupakan sumber pengetahuan dan pemahaman. Dia melihat the soul sebagai bagian dari the intellect yang terpisah, yang merupakan sumber perasaan dan emosi. Plotinus berpendapat bahwa tujuan utama hidup adalah untuk kembali kepada The One melalui pengetahuan, pemahaman, dan perasaan. Secara keseluruhan, filsafat Plotinus berpusat pada gagasan The One dan melihat dunia yang kita lihat sebagai pengejauhantahan dari The One yang sejati. Dia melihat tujuan utama hidup adalah untuk kembali kepada The One melalui pengetahuan, pemahaman, dan perasaan. Marcus Tullius Cicero adalah seorang filsuf, orator, penulis, dan negarawan Romawi yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran politik dan hukum barat. Lahir di Arpinum, yang sekarang Arpino, Italia. Cicero berasal dari keluarga equestrian yang bukan bagian dari aristokrasi tradisional.
Namun kecerdasannya yang luar biasa membawanya menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam politik dan filsafat Romawi. Cicero memulai karir hukumnya sebagai advokat dan dikenal karena kemampuan orasinya yang mengagumkan. Ia menjadi konsul pada tahun 63 sebelum Masehi, sebuah pencapaian besar bagi seorang homo novus atau orang baru yang bukan dari keluarga aristokrat. Selama masa jabatannya, ia berhasil menggagalkan konspirasi Catilina, sebuah persekongkolan untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Namun, karir politiknya penuh tantangan. Cicero seringkali berselisih dengan Julius Caesar, Pompeius, dan Marcus Antonius, tokoh-tokoh kunci dalam pergolakan Republik Romawi. Setelah pembunuhan Caesar pada 44 sebelum Masehi, Cicero mendukung kembalinya Republik, tetapi akhirnya dieksekusi oleh pasukan Marcus Antonius pada 43 sebelum Masehi. Cicero banyak menulis tentang filsafat, hukum, dan politik, seringkali mengadaptasi gagasan dari filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Stoikisme ke dalam konteks Romawi. Karya-karyanya mencerminkan pandangannya tentang yang pertama, hukum dan keadilan. Dalam karya seperti De Legibus atau tentang hukum, Cicero menegaskan bahwa hukum sejati bersumber dari akal, budi, dan kodrat manusia. Ia percaya bahwa keadilan bersifat universal dan tidak bergantung pada konvensi manusia. Yang kedua ada kewajiban moral. Dalam De Officiis tentang kewajiban, ia membahas bagaimana manusia harus menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir, kebebasan dan republik. Cicero sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan dan mempertahankan sistem republik sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Ia menolak tirani dan mendukung kebajikan politik sebagai fondasi pemerintahan. Tokoh yang kelima adalah Lucretius. Titus Lucretius Carus lahir pada tahun 94 sebelum Masehi di kota Pompei dan meninggal pada tahun 55 sebelum Masehi di kota Roma pada sekitar umur yang ke-39 tahun. Ia adalah pengikut aliran Epikureanisme, yaitu sistem filsafat yang didasarkan pada ajaran filsuf Yunani kuno, Epikuros, yang didirikan sekitar tahun 307 sebelum Masehi. Aliran ini menekankan tujuan hidup yang bahagia dan puas. Melalui puisinya, Lucretius menunjukkan bahwa ia adalah pengamat tanaman dan hewan yang jeli, serta berpengetahuan luas dalam hal-hal yang berkaitan dengan alam. Hal ini menunjukkan bahwa Lucretius mengenal daerah pedesaan. Karya satu-satunya dari Lucretius yang diketahui adalah puisi didaktiknya yang berjudul De Rerum Natura, mengenai hakikat segala sesuatu, yang terdiri dari 6 volume serta menyampaikan ide-ide Epikureanisme. Lucretius adalah salah satu orang pertama yang menemukan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengalami pembusukan. Berabad-abad sebelum hukum kedua termodinamika, ia meramalkan bahwa suatu hari dinding langit akan diserbu dari segala sisi dan akan runtuh menjadi reruntuhan, dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Ia juga menolak gagasan tentang kehidupan setelah kematian dan menyatakan bahwa tubuh terdiri dari atom-atom serta diatur oleh hukum-hukum alam. Dalam puisi tersebut, Lucretius membagi argumennya ke dalam 6 buku, di mana pada buku pertama dan kedua memaparkan prinsip-prinsip utama fisika dan kosmologi Epikuros, juga menjelaskan gerakan dan bentuk-bentuk atom, serta kekosongan secara individu dan gabungan. Pada buku yang ketiga, membahas mengenai struktur atom dan kematian jiwa. Buku keempat, menggambarkan mekanisme persepsi indera, pikiran, dan fungsi tubuh tertentu. Buku yang kelima, berkaitan dengan kosmologi dan sosiologi, serta menjelaskan penciptaan kehidupan di bumi ini, asal-usul, dan perkembangan peradaban. Buku yang keenam membahas tentang penjelasan dari fenomena meteorologi dan geologi, khususnya badai petir, dan letusan gunung berapi. Secara singkatnya, puisi tersebut dapat dibagi menjadi 2, di mana 3 buku pertamanya membahas prinsip-prinsip dasar teori atom, dan 3 buku terakhirnya membahas implikasi etis dari teori tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.